warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tengku Hamida. I am from the 4th D class of English Education Department in UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Okay, in this video, I will carry out the assignment from Sir Nuardi, SPD, MED, in Metodologi Penelitian Pendidikan Courses. Baiklah, sebelumnya materi ini diambil dari buku Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Grounded Theory. Penulis Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Dr. Saifural SAG MAG, dan Tabrani ZA SPDI MSI MA yang diterbitkan oleh FTK Ar-Raniri Press. Saya mendapat bagian 6 tentang instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data serta keabsahan data pada poin C dan D, yaitu teknik pengumpulan data yang di dalamnya mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Dan yang D, keabsahan data yang meliputi kriteria absahan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Bagian C, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, terlihat bahwa secara umum terdapat 4 cara teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. 1. Observasi. A. Pengertian dan tahap observasi. Observasi atau pengamatan dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku dari suatu kelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Mengenai tahap-tahap observasi memiliki 7 tahap, yaitu 1. Seleksi suatu latar atau setting, yaitu proses-proses yang menarik dapat diobservasi. 2. Definisi tentang di dalam observasi. Yang 3. Latihan untuk pengamat. Yang 4. Observasi deskriptif memberikan pemaparan umum mengenai lapangan. Yang 5. Observasi terkonsentrasi pada aspek-aspek yang relevan. Yang 6. Observasi selektif. Dan yang 7. Akhir dari observasi. Erlinger menyatakan bahwa manusia melakukan pengamatan sehari-hari terhadap orang lain, lingkungan sekelilingnya, dan lain-lain. Penelitian kuantitatif menyatakan bahwa perilaku tersebut harus dikontrol secara ketat dan cermat. Bakhtiar menyatakan bahwa dalam pengetahuan ilmiah, segala sesuatu diwujudkan oleh alam semesta. Syaratnya adalah peneliti harus membandingkan hasil pengamatan orang lain dan menguji kebenaran dari pengamatan tersebut. Penelitian menggunakan metode observasi harus memperhatikan hal berikut, yaitu ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda atau alat-alat, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. B. Macam-macam observasi. Menurut Sugiono, observasi mempunyai banyak macamnya. Yang pertama, observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data. Artinya, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan.
Kedua, observasi terus terang atau tersamar. Dalam observasi jenis ini, peneliti menyatakan keterus-terangannya kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. Yang terakhir, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak disiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasikannya. 2. Wawancara atau interview. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, kepedulian, dan lain-lain. Dalam proses interview terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut juga sebagai interviewer. Sedangkan pihak kedua disebut sebagai pemberi informasi atau informan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Beberapa macam wawancara antara lain yaitu 1. Wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. 2. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. 3. Wawancara tak terstruktur digunakan dalam penelitian pendahuluan. Di dalam wawancara terdapat bentuk-bentuk pertanyaan, pentata aturan pertanyaan, perencanaan wawancara, langkah-langkah wawancara, dan pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara. 3. Dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Gubat dan Lincoln mendefinisikan setiap pernyataan yang tertulis disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan suatu pengujian, suatu peristiwa, atau penyajian akunting. Dokumentasi mencakup dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, kepercayaan. Maksudnya, mengumpulkan data pribadi ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial. Dan dokumen resmi terdiri atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen ini berupa memo, pengumuman, instruksi, atau suatu aturan di lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam sehari-hari. 4. Triangulasi atau gabungan. Istilah triangulasi dalam kegiatan penelitian secara umum banyak dipahami oleh sebagian kalangan hanya dapat dijumpai dalam penelitian kuantitatif sebagai salah satu teknik validasi dalam sebuah penelitian. Metode triangulasi tersebut mulai dipakai dalam penelitian kuantitatif sebagai cara untuk meningkatkan pengukuran validitas dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian dengan cara membandingkannya dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Tujuan menggunakan metode triangulasi pertama adalah menggabungkan dua metode dalam satu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Manfaat menggunakan triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif, memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang dan menginterogasikan teori, dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah. Terdapat 4 macam teknik triangulasi, yaitu 1. Triangulasi sumber data atau data triangulation. 2. Triangulasi antar peneliti atau investigator triangulation. 3. Triangulasi metode atau methodological triangulation. 4. Triangulasi teori atau theoretical triangulation. D. Keabsahan data. Salah satu hal penting yang merupakan bagian dari proses penelitian, baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif, adalah uji validitas atau kesahihan data. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan yang dilaporkan oleh peneliti. 1. Kriteria keabsahan data.
Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitas menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan, pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu 1. Derajat kepercayaan atau credibility. 2. Keteralihan atau transferability. 3. Keberuntungan atau dependability. Dan 4. Kepastian atau confirmability. 2. Teknik pemeriksaan keabsahan data. A. Kredibilitas. Nong Muhajir mengemukakan ada 5 teknik yang dipakai untuk menguji kredibilitas suatu studi dalam penelitian kuantitatif, yaitu A. Menguji kepercayaannya, B. Pertemuan pengarahan dengan kelompok peneliti lain, C. Analisis kasus negatif yang berfungsi untuk merevisi hipotesis, D. Menguji hasil temuan tentatif dan penafsiran dengan rekaman video, E. Mengkaji temuan pada kelompok-kelompok. Sedangkan menurut Lexi J. Maleong, teknik pemeriksaan data tersebut terdiri dari A. Perpanjangan keikutsertaan, B. Ketekunan pengamatan, C. Triangulasi, D. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, E. Kecukupan referensi, dan F. Pengecekan anggota. B. Transferabilitas. Usaha membangun keteralihan dalam membangun penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif dengan validitas eksternalnya. C. Dependabilitas. Untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan itu reliable, sebagaimana dalam konsep penelitian kuantitatif, ini dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran dalam pemeriksaan terhadap kriteria keberuntungan terdapat beberapa langkah. Terakhir, D. Konfirmabilitas. Untuk mendapatkan data yang objektif juga dilakukan dengan cara auditing kepastian data. Pertama-tama, auditor perlu memastikan apakah hasil penemuannya itu benar-benar berasal dari data. Sesudah itu, auditor berusaha membuat keputusan apakah secara logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data. Dan terakhir, auditor menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data, bagaimana peneliti mengadakan triangulasi, analisis kasus negatif, dan lain-lain dengan memadai. That's all. Thank you for your attention. I'm sorry for all the mistaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.